Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima. Nama Abu Hurairah atau Umar bin Khattab, Utsman dan Ali bin Abi Thalib dan Abdurrahman bin Auf. Di masih banyak sahabat-sahabat Rasul yang lainnya. Kalau kita mencoba sahabat yang bernama Abu Hurairah, itu seorang sahabat Rasul yang tidak pernah berpisah dengan Rasulullah, kecuali pada malam hari. Jadi kalau pada siang harinya dia selalu bersama Rasulullah dalam mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Rasul tersebut. Beda dengan sahabat yang lain seperti ada Umar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf dan yang lain-lainnya, tidak selalu bersama Rasul itu dia. Kadang ada di ladang, ada di kebunnya, dan ada di ternaknya. Lalu pada suatu hari Rasul berpesan kepada sahabat yang bernama Umar atau Abdurrahman bin Auf bahwa kalian ini membutuhkan sahabat yang bernama Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu sekali hidupnya bersamaku kecuali pada malam hari. Jadi antara sahabat yang bernama Abu Hurairah dengan sahabat-sahabat yang lain itu saling membutuhkan dan saling melengkapi kehidupannya. Jadi antara sahabat itu butuh perhatian dalam segala aspek kehidupan. Ini suatu gambaran bagi kita semua. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada suatu hari Rasul dengan para sahabatnya seperti kita ini, yaitu dalam rangka mengkaji wahyu Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Nah, dalam keadaan seperti itu Rasul ingin menyampaikan suatu kalimat, yang mana kalimat ini yang akan disampaikan oleh Rasul itu berbeda dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya atau pesan-pesan yang sebelumnya. Maka di dalam ini Rasul berpesan, "Man yaqudu anni hadhihi kalimati fayaqamu bihinna man ya'lamu bihinna qala Abu Hurairah anna ya Rasulullah." Jadi ketika itu Rasul menyampaikan suatu kalimat yang mana kalimat ini tidak dijelaskan oleh Rasul apakah berupa larangan atau berupa perintah. Maka ketika
di antara sahabat yang hadir itu tidak ada yang berani mengatakan atau mengagungkan tangan seperti yang tadi. Karena kalimatnya belum jelas. Man yaqulu hadhihi kalimati, barang siapa yang hadir pada saat ini yang bisa menerima kalimat ini, mengamalkan kalimat ini dan mengajarkan kepada orang lain, dan orang yang diajarkan bisa mengamalkan kalimat ini. Ini suatu perintah, suatu kalimat yang harus diamalkan, diajarkan kepada orang lain, dan orang yang kita ajarkan bisa mengamalkan kalimat ini. Karena Rasul bersabda seperti itu, maka sahabat pun hening, sepi, tidak ada suara, tidak ada jawaban. Nah, di tengah-tengah keheningan itu, di tengah-tengah kesepian itu, maka muncullah seorang sahabat yang bernama Khola Abu Hurairah. Berkata sahabat yang bernama Abu Hurairah, "Ana ya Rasulullah, saya siap Rasulullah." Lalu karena sahabat yang bernama Abu Hurairah siap Rasulullah mengatakan, lalu sahabat yang hadir itu melihat kepada sahabat yang bernama Abu Hurairah. Kenapa sahabat Abu Hurairah mampu mengandungkan tangannya? Dan belum jelas ceritanya, apakah itu larangan, apakah itu suap, tidak. Tapi kenapa dia sanggup menerima hal itu? Nah, inilah suatu pemikiran yang harus kita contoh, yang harus kita teladani. Kenapa? Jadi sahabat yang bernama Abu Hurairah itu, dia punya pemikiran yang positif, punya pemikiran yang baik terhadap apa? Terhadap apapun yang akan disampaikan Rasul itu, walaupun belum jelas bentuknya. Tapi sahabat yang bernama Abu Hurairah sudah punya pemikiran baik. Baik bagaimana? Dia punya keyakinan setiap perintah Rasul itu sudah pasti membawa keselamatan, kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Jadi tidak mungkin perkataan Rasul itu membawa kesejahteraan dan kemelaratan di dunia dan di akhirat, tidak mungkin. Jadi dia punya keyakinan sudah pasti perkataan Rasul itu membawa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhir nanti. Itu keyakinannya. Akhir. Nah, inilah suatu contoh pemikiran sahabat yang bernama Abu Hurairah itu berpikir yang baik, yang positif. Nah, beda dengan umat-umat sekarang ini. Kalau Sumatera Barat itu, Pak, kalau ada yang pernikahan anaknya, dia bagi Ustaz, saya menunda pernikahan anak saya dengan cara Islam. Lalu kalau dia ada meninggal dunia saudaranya, pun dia boleh Ustaz juga. Tolong diurus jenazah ini cara Islam. Tapi ada satu hal yang tidak manggil ustaznya, yang dipanggil ketua adatnya, ketua sukunya, atau keyakinannya, atau kebiasaan
Itu kalau di kampung saya itu pembagian waris itu belum secara Islam, secara adat. Artinya apa? Pembagian waris terang ayatnya, terang hadisnya, jelas. Tapi dia tidak mau seperti itu. Nah, kalau saya yang menilai, inilah orang yang summa lam yartabu, yang ragu terhadap ayat-ayat Allah. Ragunya apa? Sebagian dipakai, sebagian diyakini, sebagian tidak dipakai. Bukan tidak diyakini, cuma tidak dipakai. Kenapa? Bertentangan dengan kebiasaan adat istiadatnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu pemikiran yang harus kita contoh adalah seperti pemikiran sahabat yang bernama Abu Hurairah. Sehingga ketika sahabat yang bernama Abu Hurairah itu mengacungkan tangan, lalu didekatin oleh Rasulullah, fa'azaka bisumma dan khamsa, dipegang kelima jarinya khamsa, sehingga ada lima perintah, 5 kalimat yang harus diamalkan, diajarkan kepada orang lain, dan orang ternyata bisa mengamalkan kalimat itu. Jadi artinya bukan buat sahabat Abu Hurairah saja, termasuk buat kita yang hadir pada saat ini atau umat Muhammad pada akhir zaman nanti. Tetap ini berlaku berguna. Yang pertama pesannya ada kalimatnya adalah ittaqi ma'arima takut abadanna. Jadi yang pertama itu ittaqi ma'arima takut abadanna. Tinggalkanlah, jauhkanlah segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abadanna, agar apa? Agar engkau menjadi orang yang utama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari manusia lain. Jadi kalimat yang pertama adalah meninggalkan, menjauhkan segala bentuk yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah berupa makanan? Apakah berupa minuman? Apakah zatnya atau cara mendapatkan zatnya? Jadi kita bisa menanggalkan, menjauhkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa hal-hal yang diharamkan Allah ini, apakah secara zatnya atau secara mendapatkannya, itu dijauhkan? Karena ketika itu, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu wasrabu halalan thayyiban, makanlah, minumlah yang halal yang thayyib. Kita yakin bahwa kita tidak pernah bersentuhan dengan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala secara azab. Maka daging babi, bangkai, darah, hewan yang seperti yang disebut sama Allah itu mungkin kita tidak tersentuh dengan hal itu. Tapi bagaimana hal-hal yang lainnya? Atau kita sering berbohong dengan unsur kesengajaan.
kita sering masih aktif melaksanakan rutinan yang berbulan atau berminggu. Kalau di Jakarta itu ada, orang Papua itu ada. Jadi di Padang itu, di Jakarta itu, dia ada pertemuan sekali sebulan dengan acara silaturahmi, tapi bawa uang 1 juta per bulannya. Sehingga kalau ada anggotanya 50 orang, 50 juta yang 5 hari itu. Ini hal-hal seperti ini itu yang tidak jelas akadnya. Jadi uang yang seperti itu tidak jelas akadnya itu kita jauhi. Walaupun dulu kita pernah mendengarkan hal-hal itu, tapi setelah kita mengerti, memahami hal itu, sehingga kita menjauhi hal itu. Mudah-mudahan insya Allah di sini udah paham semua hal itu. Cuma mengingatkan aja hal-hal seperti itu. Lalu apa efeknya? Kalau kita selalu meminum, memakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu efeknya adalah salah satu penyebabnya doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada suatu hari itu, sahabat Rasul yang bernama Sa'ad bin Waqqas datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia minta didoakan atau minta orang yang berdoa. Bagaimana kalau aku berdoa, bermohon kepada Allah, dan bagaimana doa itu selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat ini kalau berdoa itu doa yang dijabah Allah sesuai keinginannya dan mendapat ridho Allah di dalamnya. Maka Rasul katakan, Sa'ad, kalau kamu ingin doa kamu seperti itu dijabah dengan keinginanmu, mendapat ridho Allah di dalamnya, maka jauhilah lambung-lambung kamu dari makanan, dari minuman yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis lain itu adalah barang siapa yang melemparkan sesuap nasi ke dalam mulutnya, sesuap nasi, bukan 1 piring, bukan 1 liter, sesuap makanan, maka selama 40 hari itu ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini luar biasa. Maka pesan ini juga buat kita, buat diri saya, menjauhi hal itu sejauh-jauhnya, ditinggalkan. Insya Allah kalau kita meningkat hal ini, kita tinggalkan sejauh-jauhnya, insya Allah kita akan pada nas orang yang paling utama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu khususnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita kembali bahwa doa kita itu mau dijabah sesuai keinginan kita dan mendapat ridho Allah di dalam doa itu. Ada orang yang doanya diijabah oleh Allah tapi jauh dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa, apa yang diinginkan dijawab oleh Allah, tapi Allah masihnya tidak ridho. Jadi apa yang dia raih itu, apa berupa kesehatan, berupa materi, berupa ilmu, apapun dia didoakan tidak mendapat ridho Allah, maka hal-hal yang diminta itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang
kamu atau tadi seperti ini. Jadi fisik yang sehat itu bukan mendekatkan kepada Allah, tapi menjauhkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya harta juga gitu. Jadi hartanya itu menjauhkan dia dari jalan Allah, bukan mendekatkan ke jalan Allah. Dan punya ilmu juga begitu. Dia mengerti paham Qurannya, paham hadisnya, cuma jauh dari amaliyah itu. Qurannya apa, hadisnya apa, paham dia. Tapi nggak mau beribadah, nggak mau melakukan. Jadi ilmu yang dia dapat itu bukan menuntut dia ke jalan Allah, tapi menjauhkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak hal yang terjadi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang pertama. Yang kedua adalah warna bima kasamawa takun anas. Warna bima kasamawa, dan hendaklah kamu ridho menerima ketentuan Allah. Anas, agar kamu menjadi orang kaya hidup di antara manusia yang lain. Jadi dalam kehidupan ini warna bima kasamawa, ridho terhadap aturan Allah, ridho terhadap ketentuan Allah. Terutama ketentuan Allah itu adalah ketika kita melakukan aktivitas di muka bumi ini. Ada yang ke pasar, ada yang di kantor, di ladang, di sawah, di ladang, di laut ada. Jadi ketika kita beraktivitas ke tempat kita masing-masing itu yang harus dilakukan. Jadi ikhtiar itu harus. Jangan kita bermalas-malas. Jadi kamu harus rajin ikhtiar kemanapun. Soal hasil yang kita dapat itu ketentuan Allah. Berbeda hasilnya. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang penting kita berikhtiar. Ketika kita pulang ikhtiar itu, ridho menerima ketentuan itu. Berapa yang kita raih hari ini, ridho menerimanya. Maka pada kaum Hawa itu atau kaum ibu-ibu itu, hendaklah ridho ketika apa yang dikasih oleh sang suaminya. Dapatnya berapa? Jadi yang ditanya ibu-ibu itu bukan dapat berapa. Ini dapatnya bagaimana caranya tadi. Jarang ibu sekarang menanyakan itu. Yang penting hasil banyak pulang sudah selesai. Mau dapat dari mana dia nggak tahu. Yang penting hasil banyak udah dia begitu. Jadi kalau ibu-ibu yang kritis itu biasa dapat sedikit, sekarang banyak dia nanya. Kenapa hari ini banyak dapatnya? Kenapa sebabnya? Dari mana? Ditanya. Jadi dia bertanya itu demi keselamatan kita bersama. Jangan dapatnya banyak dari yang tidak benar. Yang tidak berapa tidak. Yang bagus itu dapatnya banyak dan mendapat dari Allah. Jadi intinya yang penting itu warna bima Allah, ridho terhadap ketentuan Allah. Apa yang didapat hari ini, apa bentuknya. Nah, oleh sebab itu, maka kalau kita perhatikan bahwa Rasul itu kalau berjalan itu suka melihat ke bawah, bukan ke atas. Kata orang Padang itu, kalau berjalan itu saya lihat ke bawah, saya lihat. Jadi kalau berjalan lihat ke bawah, yang lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, tempatnya
kenapa gitu. Maksudnya, kalau mata ini melihat ke atas terus, maka kita kapan bisa bersyukurnya? Kenapa? Karena lihat ke atas terus masalah. Tetangga seperti ini seperti ini seperti ini. Jadi diri kita nggak pernah cukup. Kenapa? Karena melihat ke atas terus masalah. Tapi kalau kita sering melihat ke bawah, itu kita akan bisa bersyukur. Pasti bersyukur gitu. Kenapa? Kita merasa paling bawah, ada yang paling bawah, ada yang paling bawah, ada yang paling bawah kalau melihat ke bawah. Itu masalah duniawi. Jadi kalau masalah akhirat, ibadah, kita melihat ke atas dan ke bawah. Orang itu rajin sholatnya tepat waktu, rajin baca Qurannya, rajin ke masjidnya, rajin berinfaknya, semuanya rajin gitu. Nah, itu kita lihat. Artinya bagaimana kita seperti dia itu maksudnya. Kalian kau jangan, orang tidak ke masjid, saya mah harga ke masjid yang itu. Jadi kalau masa ibadah itu lihatnya ke atas dan masa juga lihat ke bawah, agar merasa bersyukur hidup ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah wa ahsin ila jarika takun mu'min. Wa ahsin ila jarika takun mu'min. Hendaklah kamu berbaik, berbuat baik, berbuat adil terhadap tetangga, agar kamu di sana bisa menjadi juru damai. Kalau di Jakarta itu Pak sekarang ini hidup bertetangga itu udah mulai agak jauh. Beda dengan kampung Pak ya. Kampung ini beda. Kalau di Jakarta itu orang udah istilahnya siapa Allah sebagai kamu serah kamu, saya serah saya. Jadi kalau istrinya udah senang, anaknya udah bahagia, udah kecukupan, dia nggak mau tahu lagi tetangga. Pakai tetangganya itu butuh dia, butuh bantuan dia, butuh perhatian dia, udah berkurang. Ini udah mulai berkurang sekarang ini. Jadi hidupnya udah nafsi, udah sendiri-sendiri. Ini udah jauh berkurang banyak. Nah, jangan sampai kita seperti ini terhadap tetangga itu. Yang penting tetangga kita, apakah orang mana, kulitnya bagaimana, keyakinannya bagaimana, pahamnya bagaimana, yang penting dekat tetangga kita itu adalah saudara kita. Selagi dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita menghargai, menghormati. Bukankah kita sama-sama tahu bahwa ada orang yang ahli saum, ahli ibadah, ahli sholat, tapi ketika ada tetangga yang membutuhkan dia tidak oke, dia tidak tahu, dia tidak mengerti. Yang penting dia hanya kenyang dengan keluarganya, tetangganya sedang bagaimana dia tahu. Nah, kalau ada kita yang punya prinsip seperti itu, tidak peduli terhadap tetangga itu, kiri kanan itu, maka ibadah itu bisa sia-sia dilihat. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga
Kita bisa abdi minallah, tapi abdi minallah rusak sama sekali tidak membantu. Para kita tahu dia butuh bantuan kita, dia butuh pertolongan kita, dan kita mampu membantu dia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah wa ahibbu li nafsika, dan cintailah orang lain bagaimana kamu mencintai diri kamu. Jadi maksudnya adalah bagaimana mencintai saudara kita, orang lain, bagaimana kita mencintai diri kita. Kalau kita bandingkan para sahabat-sahabat Rasul itu luar biasa kesaudaraannya. Antara kaum Ansor, Muhajirin itu luar biasa. Mungkin saat ini ada, cuma tidak kelihatan adanya, ada kecil. Di dalam sejarah itu, orang-orang Ansor itu menawarkan ke orang Muhajirin itu segala-galanya. Ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah itu semua ditinggalkan. Rumah, harta, istri, semua ditinggalkan. Demi mengikuti Rasulullah. Sampai di Madinah itu ditawarkan, kamu mau apa? Mau tempat jualan, ini tempatnya. Mau modal, ini modalnya. Mau istri, pilih. Entar saya ceraikan istri saya salah. Jadi begitu kuat ukhuwah masa itu. Nah, saat ini ada cuma jarang, ada tapi jarang. Nah, ini udah mulai berkurang. Minimal rasa kecintaan kita kepada ikhwan kita itu adalah ketika dia mendapat kebahagiaan, kita merasa bahagia. Itu minimal. Ada kawan mendapat harta, kita merasa bahagia. Kawan mendapat ilmu, kita bahagia. Yang ada sekarang ini, orang itu banyak diinggapi, disusupi dengan penyakit hati, yaitu penyakit asadun, penyakit iri, penyakit asli. Jadi ciri-ciri orang penyakit asadun adalah ketika orang mendapat kebahagiaan, dia tidak rela perasaannya, dia nggak setuju. Nggak setuju bagaimana? Bagaimana kebahagiaan yang dapat itu pergi dari orang tersebut, nggak jadi bahagia. Yang kedua ciri-cirinya adalah apabila orang mendapat kesengsaraan, kemelaratan, dia senang. Kalau ada saudaranya sakit musibah, dia senang. Jadi artinya orang bahagia dia susah, orang susah dia senang. Nah, ini penyakit yang susah obatnya. Nah, penyakit ini yang harus dibuang dikit. Kalau sudah bahasa padang ini Pak, kan kereta api Pak. Kereta api itu depan itu kan pakai bara Pak ya. Kereta api ada mendaki itu, keluar asapnya. Kereta api yang mendaki, kenapa dadanya sesak gitu? Kan kereta yang menaiki api dia sesak. Jadi orang yang senang, kenapa yang sesak gitu? Dia yang susah gitu. Padahal tidak ada sangkut sama dia. Bahkan orang yang seperti itu bisa fitnah. Fitnahnya apa? Dia orang senang yang nggak bahagia, fitnah. Orang itu dapat kenikmatan nggak benar. Cara seperti ini caranya nggak benar caranya. Itu.
Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima adalah wala tusirul fahiga fa inna fahigi tumitu khalq. Dan janganlah kamu hidup itu banyak bersenang-senang, bertakwa, bertakwa, bersenang-senang gurau, bersenang-senang gak karuan. Sehingga kalau hidup itu banyak bersenang-senang gak karuan, gak jelas tujuannya, maka tumitu qalbi, bisa mematikan hati kita. Jadi bukan kita tidak boleh bersenang-senang, bukan tidak boleh ketawa-ketawa, tapi bersenang-senang ketawa-ketawa itu yang sedikit manfaatnya, banyak mudaratnya. Contohnya apa? Kalau orang itu diajak pergi bermain-main, berpesta pora ke daerah lain, itu dia cepat. Ayo kita ke Pangandaran yuk, ke Jakarta gitu ya. Ayo apapun begini, hari ini ya berapa dananya? Lalu hari itu ada dananya. Ada dana langsung berapa jumlahnya? Berapa? 10 juta. Ada yang nyumbang 10 juta. Mau beli siapa? Mau beli siapa? Ayo berangkat. Jadi pilihan bersenang-senang seperti itu cepat loh uangnya, tidak mungkin gitu. Bukan tidak boleh seperti itu. Boleh saja, tapi jangan melupakan. Tapi bila diajak untuk menyumbang agama Allah, di jalan Allah memikir bangun masjid, madrasah, pesantren, contohnya, jalanan, itu lama berpikirnya. Bahkan nanya dulu, pesantren di mana? Siapa ketuanya? Bagaimana cara bangunnya? Banyak caranya. Lalu dia menyumbang itu formalitas saja, ala kadarnya. Sebagai orang kaya di kampung itu, dia menyumbang ala kadar atas nama orang kaya aja. Bukan setulusnya, cuma mereknya aja, listriknya aja. Gak enak kalau nggak nyumbang, dibilang kita pelit katanya. Nyumbang aja ala kadarnya. Ini menandakan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita perhatikan bahwa keluarga Abu Lahab itu dengan istrinya, keluarga yang sakinah dalam meruntuhkan jalan Allah. Jadi Abu Lahab di situ keluarga yang kompak dalam meruntuhkan, menghalangi dakwah Muhammad itu, dia halangi. Maka kata istri Abu Lahab itu dia akan infaknya bisa pilih syaitan, hartanya akan dikeluarkan di jalan syaitan. Maka orang yang mengeluarkan harta itu ada dua, ada fisabilillah, ada fisabilillah syaitan. Bisa dua. Yang fisabilillah syaitan adalah harta yang keluar yang tidak mengandung ke jalan Allah, hanya berpoya-poya saja, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu fisabilillah syaitan. Jadi kalau kita mengeluarkan harta kita tanpa diunsur jalan Allah atau tidak ada kemaslahatannya, yang ada kemudaratannya, itu sama dengan istri Abu Lahab tadi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah bahwa ada suatu cerita. Cerita ini ada hikmah. Ada satu orang yang ketika hidupnya ada 3 orang diperjuangkan oleh dia. Yang satu diperjuangkan sehingga orang itu berhasil
berhasil seorang sampai sukses. Yang kedua juga berhasil orang itu. Yang ketiga, orang itu tidak diperjuangkan, disepelekan, tidak diperhatikan banget. Lalu pada suatu hari orang yang memperjuangkan ini ada masalah, ada problem. Karena ada problem, dia minta kepada orang yang diperjuangkan itu, telepon rasanya. Saya ada problem, bisa dibantu? Kata orang itu, saya tidak bisa bantu sama sekali. Yang kedua pun ditelepon, saya ada problem, bisa bantu enggak? Saya cuma bisa bantu sampai di pintu pengadilan. Yang ketiga yang diremehkan itu pun ditelepon, saya akan bantu Bapak sampai selesai pengadilannya, selesai sidangnya. Lalu yang dimaksud, yang diperjuangkan yang pertama itu siapa? Yang pertama dia perjuangkan adalah materi, uang. Dari pagi sampai sore begitu terus diperjuangkan bagaimana uang itu dapat terkumpul, tersimpan. Itu kan mati-mati diperjuangkannya. Sehingga dapat problem di alam barzah ketika dia meninggal dunia, uang itu tidak bisa bantu dia. Dia ada tanah besi itu dimanapun dia ada, tidak bisa. Yang kedua diperjuangkan adalah anak dan istri kita. Dikasih nafkah, ke sekolah yang kita bina. Tapi ketika di alam barzah, anak istri mengatakan sampai di pintu kuburan itu dia pulang kembali. Di masa kasih itu mengatakan kita. Yang ketiga mana yang kita remehkan, kita lemahkan, yaitu ketika adanya promo lewat itu, kotak amal lewat itu kan lewat itu banyak remeh. Mana ada sepele? Sepele itu kemana? Ada yang isi, ada yang enggak. Kadang isinya asal-asalan. Makanya jarang umat Islam itu yang hari Jumat itu bawa uang 5.000 jarang. Coba kompak 5.000 hari Jumat itu. Ada kan promo di sini yang banyak isinya 2.000, 5.000. Itu namanya sepele, dilecehkan. Nah, maka ketika suatu hari antara uang 1.000 dengan 100.000 itu ada diskusi, ada obrolan lah. Kata uang 100.000 ini, wahai uang 1.000, kamu kenapa mukanya leceh, kusut, dekil, kemana ada kamu sebenarnya? Kata uang 1.000 itu, saya mau ke mana-mana. Maksudnya kemana? Promo 1.000, kota amat, cuma 1.000 isinya. Nyumbang cuma 1.000, maka dekil uang 1.000-nya, pucet. Pantas kamu dekil, kemana 1.000 itu. Lalu yang 1.000 pun nanya kepada 1.000 itu, kalau kamu mana aja, muka kamu mulus, bersih, licin gitu, nggak putel, kemana deh kamu sih? Nggak kelihatan. Saya mah nggak kelihatan. Lalu di mana? Sama ada di belakang, di dompet gitu, di belakang. Lalu kapan kamu keluarnya? Nanti mah di pasar, di supermall, di mall-mall di luar. Nah inilah kenapa kadang-kadang saya berpikir kenapa umat itu tertinggal gitu. Saya pernah bertemu dengan orang Kristen di Jakarta, namanya Poosnya. Saat ini apa? Saya kalau hari Minggu bawa uangnya banyak, gereja banyak katanya. Banyak bawa uang. Jadi tiap minggu tuh bawa uang banyak, gereja banyak.
ada 5 juta, ada 10 juta. Itu satu orang. Jadi saya juga beruntung. Jadi mereka berlomba-lomba pula untuk hal itu. Nah sekarang kesadaran kita itu yang kurang sadar. Artinya gini, bukan kita mengharapkan rokok, bukan merokok tidak boleh, tapi merokok bang satu bungkus dari upah tidak mampu seperti itu. Jadi kalau rokoknya mampu kencang dan upahnya juga mampu. Jadi bukan arti tidak boleh merokok, bukan diharapkan banyak, tapi tolong diimbangi gitu. Jangan gara-gara merokok itu anak tidak jajan. Nah juga dari padang kok melihara anjing, anjing berburu itu biarkan anjingnya minum susu telur, anak nangis nggak apa-apa gitu, rokoknya kencang gitu. Jadi gimana ya? Kencang. Jadi mengalahkan rokok itu dengan hal yang lain. Artinya bukan kita merokok, cuma tolong dipikirkan yang seperti itu. Kemudian kaji kita pada teman-teman IPA. Kalau ada yang merasa ingin ditanyakan,